Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Oke, mohon maaf ya buat teman-teman semua karena kesibukan ya. Jadi kita belum upload atau belum ada video-video terbaru ya, pembahasan informasi perpajakan ya, update-update perpajakan ya. Tapi saya usahakan untuk next time-nya kita akan coba untuk tetap upload ya, upload video. Nah, buat teman-teman yang merayakan Natal dan Tahun Baru, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Kemarin kita sudah Natal ya, kita merayakan Natal. Kemudian minggu depan ya, kita Tahun Baru ya, menyongsong tahun 2024. Nah, teman-teman, apa sih yang perlu disiapkan ya? Yang disiapkan buat teman-teman untuk menyongsong tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari sisi pajak ya, sisi perpajakan. Kemudian terutama bagi PKP atau pengusaha kena pajak yang punya kewajiban untuk membuat faktur pajak, melaporkan SPT PPN seperti itu. Nah, terkhusus ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk meminta nomor seri faktur pajak untuk tahun pajaknya 2024 ya. Nah, sebagai intro di awal buat teman-teman yang belum tahu ya, nomor seri faktur pajak ini adalah nomor yang diberikan oleh kantor pajak ya, secara daring atau secara online, bisa online maupun offline ya, manual ke kantor pajak seperti itu. Nah, tetapi mengarahnya sekarang karena kemajuan teknologi kebanyakan di online ya, pakai daring ya, di Enova. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaan nomor ini adalah untuk teman-teman buat faktur pajak kan ada nomor seri ya, kode nomor seri faktur pajaknya. Nah, nomor tersebut adalah nomor yang diberikan oleh kantor pajak untuk perusahaan saudara ya, perusahaan teman-teman semua. Seperti itu. Nah, jadi pastikan buat kamu-kamu semua ya, jangan lupa untuk minta nomor seri faktur pajak untuk tahun berjalan, terutama untuk awal-awal tahun seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, atau yang awam mungkin bertanya, loh, tahun kemarin yang 2023 kan ada nomor seri yang belum terpakai atau masih ada sisa nih ya. Nah, apakah bisa dipakai di tahun 2024? Nah, buat teman-teman silakan komen ya di kolom komentar apakah bisa ya. Kalau ditanya apakah bisa, jelas tidak bisa. Kenapa? Karena kode atau nomor seri tersebut dikhususkan untuk perusahaan Anda, perusahaan teman-teman semua untuk tahun pajaknya 2023 ya. Jadi tidak bisa dipakai di 2024 ya. Nah, lantas nomor seri yang sisa bagaimana? Nomor seri yang sisa teman-teman abaikan ya. Kalau dahulu sebelum ada update itu teman-teman harus kembalikan atau teman-teman buat surat pemberitahuan ke kantor pajak bahwa nomor serinya teman-teman itu sisa sekian dan tidak dipergunakan. Nah, tapi kalau sekarang tidak perlu ya. Jadi teman-teman hanya keep nomor serinya yang diberikan, kemudian track recordnya jelas, maka akan terdata ke kantor pajak ya. Jadi ngelink ke kantor pajak ya, seperti itu. Nah, lantas kita langsung masuk ke pembahasannya. Bagaimana sih cara minta nomor seri faktur pajak? Terutama buat teman-teman yang awam atau yang baru ya, mengenal dunia pajak. Ini bagaimana? Harus bagaimana? Teman-teman buka ya, pertama itu boleh Google Chrome atau boleh browsernya ya, Mozilla itu bebas ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman pastikan dulu ya, browsernya teman-teman ini sudah ada sertifikat elektroniknya ya, sudah terdata sertifikat elektroniknya atau izinnya seperti itu. Nah, bagaimana cara ceknya? Kebetulan kalau saya pakainya adalah Google Chrome ya. Google Chrome kita lihat di tanda ya, titik 3 di kanan atas ya. Kemudian pilih setting di sini ya. Kemudian ke privacy and security ya, ini diklik. Kemudian teman-teman pilih yang security
ya. Jadi tanda titik 3 ini, kemudian pilih privacy and security, kemudian security, kemudian baru ini pilih yang manage sertifikat ya di sini. Teman-teman klik ya. Setelah teman-teman klik, ini muncul sertifikat ya. Sertifikatnya personal, other person, other people, intermediate certificate authorization ya, seperti itu. Tapi teman-teman masuk ke personal saja ya. Kemudian teman-teman punya kan pasti sertifikat elektronik. Ingat ya, teman-teman PKP yang berkewajiban untuk melaporkan SPT PPN kan pasti PKP ya, pengusaha kena pajak. Nah, teman-teman pasti punya sertifikat elektronik. Nah, bagaimana kalau seandainya sertifikat elektroniknya itu habis? Nah, itu nanti akan dibahas di video-video berikutnya ya. Saya pasti akan buatkan bagaimana cara perpanjangan sertifikat elektronik seperti itu. Saya anggap buat teman-teman semua sudah ada ya sertifikat elektroniknya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik import ya. Klik import, kemudian next ya. Next. Nah, ini ada browse. Tempatnya di mana? Teman-teman menyimpan sertifikat elektroniknya itu di mana? Untuk contoh kali ini saya taruhnya di desktop ya. Untuk mempermudah ya, kita munculkan di desktop. Di sini teman-teman ganti, karena ini kan tidak muncul nih, teman-teman ganti ke all file ya. Ini muncul semua, dan ini kan ada ya personal information atau P12. Teman-teman file name-nya, kalau bingung file name-nya NPWP-nya kan ya, seperti itu. Teman-teman tinggal klik kemudian open. Ini sudah muncul nih di sini. Kemudian teman-teman pilih next ya. Next. Nah, ini password, ini ada pasfrasenya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus masukkan. Pastikan huruf besar, huruf kecilnya, angka atau nominal angkanya teman-teman harus pastikan cocok ya. Nah, ini coba kita masukkan ya di sini. Oke. Kemudian next. Ketika berhasil teman-teman next lagi, maka akan muncul import was successful atau sudah berhasil impor. Teman-teman tinggal klik OK. Maka listnya di sini akan masuk ya, otorisasi sertifikat digital ya. Seperti itu. Nah, pada case kali ini berarti teman-teman sudah bisa masukkan sertifikat elektroniknya ya, atau biasa bahasa gampangnya menyambungkan sertifikat elektroniknya dengan browsernya. Nah, kegunaannya untuk apa? Tenang, teman-teman bisa cek ya. Langkah berikutnya adalah karena teman-teman mau minta nomor seri, maka masuknya kemana? Enova ya. Masuknya ke Enova, teman-teman bisa googling Enova, ini nanti akan muncul ya. Atau teman-teman bisa ketik http:// ya. Kemudian efaktur.pajak.go.id. Kalau memudahkan teman-teman tinggal klik aja Enova di Google ya. Seperti itu pasti akan muncul. Nah, setelah muncul teman-teman klik ya di sini. Teman-teman klik di sini ada ucapan selamat datang di aplikasi Enova Online. Nah, teman-teman bisa masukkan nomor atau NPWP-nya 15 digit ya. Ingat, 15 digit bukan 16 digit ya. Bagaimana kalau ke depannya? Itu nanti akan pemadanan ya, pemadanan NPWP dengan NIK jadi NPWP 16 digit seperti itu. Tapi overall untuk sekarang masih 15 digit. Jadi teman-teman harus mengikuti ya. Lantas bagaimana? Teman-teman pilih atau teman-teman input, tidak bisa copy paste ya di sini ya, tidak bisa copy paste. Atau per video ini dibuat saya tidak sudah mencoba untuk copy paste tapi ditolak, jadinya kita inputkan ya. Inputkan, kebetulan saya sudah pernah input jadi di historinya muncul ya. Seperti itu. Kemudian setelah teman-teman masukkan username-nya di sini adalah NPWP, nomor NPWP, maka teman-teman masukkan passwordnya. Nah, passwordnya apa? Passwordnya adalah password ketika teman-teman upload faktur pajak ya. Ketika teman-teman buka e-faktur kan pasti ada ketika mau upload kan harus teman-teman masukkan passwordnya ya, password upload istilahnya. Nah, itu teman-teman harus inputkan di sini ya. Saya coba inputkan di sini adalah
Oke, ketika sudah, maka teman-teman klik login, ya, login. Nah, ketika di sini teman-teman sudah bisa masuk, ya, tampilannya sudah berubah jadi dashboardnya, ya, ada home, profil user, administrasi cabang, riwayat permintaan nomor seri, pengecekan nomor seri faktur pajak, download sertifikat digital. Kalau teman-teman misalnya lupa, itu bisa masuk di sini, ya, tinggal di-download ulang. Reset aplikasi klien, kalau misalnya e-fakturnya berubah, aplikasinya teman-teman bisa reset, ya. Pengecekan SKDT, ya, surat keterangan terdaftar domisilinya itu, ya. Seperti itu. Kemudian yang di sini ada yang dibahas adalah permintaan nomor seri faktur pajak atau NSFP. Teman-teman klik di sini. Nah, biasanya kalau teman-teman baru di sini adalah ada dapat muncul peringatan bahwa aplikasinya atau webnya ini tidak aman, ya, tidak aman. Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Ini aman karena ini adalah peringatan untuk otorisasinya, ya. Jadi peringatan saja, otorisasi. Kebetulan tadi kan sudah baru masukkan sertifikat, ya, jadi belum kebaca seluruhnya teman-teman. Jadi perlu otorisasinya. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Kalau teman-teman back to safety, ini akan kembali ke tampilan awal atau dikembalikan ke Google, ya. Tapi kalau teman-teman mau, teman-teman tinggal pilih advance. Ya, teman-teman klik advance, ada peringatan, teman-teman klik yang di sini. Proses to efaktur.pajak.go.id tapi dengan versi unsafe. Ya, teman-teman klik di sini. Ya, ada peringatan sertifikatnya ini apa? Ya, dipilih sertifikatnya, tinggal di OK. Nah, untuk seperti ini, ya, teman-teman, pada laptop kita ini, ya, ini akan dikembalikan ke tampilan awal. Ya, tampilan awal. Apakah teman-teman seperti itu? Ya, tapi biasanya memang dikembalikan seperti awal, ya, dikembalikan seperti awal. Lantas bagaimana? Lantas tahap-tahapannya sama. Inputkan nomor NPWP-nya, kemudian passwordnya. Passwordnya password upload, ya. Jadi istilahnya kita mengulang karena tadi kan masuknya tidak aman, ya, seperti itu. Nah, sekarang tampilannya ketika sudah login, maka tampilannya akan sama seperti itu, ya. Tetapi yang membedakan adalah teman-teman ketika mengklik permintaan nomor seri, maka dia akan muncul, ya. Permohonan nomor seri faktur pajak, NPWP-nya, nama PKP, tanggal PKP, penyampaian SPT-nya melalui apa? Manual atau elektronik? Harusnya sekarang elektronik semua, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang penting, ya, buat teman-teman, ya, yang penting buat teman-teman, tahun pajaknya ini teman-teman harus ganti, ya, karena akan muncul, terutama di akhir tahun seperti ini akan muncul tahun berikutnya, ya. Jadi 2023 dan 2024. Kenapa munculnya 2023 dan 2024? Kok nggak 2024-nya saja? Karena masih dimungkinkan bahwa ada wajib pajak yang kehabisan nomor seri di akhir-akhir tahun seperti ini dan butuh nomor seri sehingga dia bisa minta, ya, di tahun 2023. Seperti itu. Nah, karena kita buatnya adalah tahun 2024, maka kita pilih yang 2024, ya. Pastikan pilih 2024, ya. Jangan sampai teman-teman pilih yang 2023. Ya, jadinya buat apa, ya? Jadinya mubazir, tidak bisa dipakai juga, ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman pastikan NPWP, nama PKP, tanggal PKP, kemudian penyampaian SPT-nya, teman-teman pastikan tahun pajaknya di sini. Ya, ketika pasti sudah, teman-teman isi data pemohonnya, ya, data pemohonnya di sini. Namanya siapa? Nama permohonnya ini siapa? Ya, biasanya kita pakai direksi, ya, pengurusnya bisa direktur utama, bisa direktur, seperti itu. Nah, kita contohkan di sini, ya, karena saya bantu memintakan, ya, nomor seri, maka saya coba isikan di sini, ya. Oke. Setelah diisi, teman-teman isi jabatannya. Jabatannya apa? Misalnya direktur. Ya, teman-teman klik direktur. Kemudian jumlah nomor seri yang diminta. Berapa nih nomor seri yang diminta? Bagaimana cara hitungnya? Maka saya juga akan menjelaskan di sini, ya. Cara hitungnya adalah dari 3 masa atau 3 SPT PPN terakhir, ya.
itu dijumlahkan semua di sini, dan ya dijumlahkan semua dikali 120%. Ya, misal di sini adalah 20, 23 sama 10, berarti kan sekitar 53 ya. 53 kalikan dengan 120 berarti sekitar 61, 60-an ya. Oke. Nah, maka teman-teman mintanya berapa? Sejumlah itu ya. Ketika misalnya 61,5 misalnya, maka teman-teman bulatkan ke atas jadi 62. Tapi misalnya 61,3, maka teman-teman bulatkan aja ke bawah. Ya. Jadi 61 seperti itu. Maka ini diketik misal 61. Nah, setelah 61 teman-teman proses. Ya, teman-teman proses. Nah, masukkan di sini passwordnya. Ini adalah password ketika teman-teman upload. Ya, sama dengan yang tampilan awal itu, teman-teman masukkan. Yang tadi username-nya MPWP, ini passwordnya masukkan lagi. Ketika masuk, teman-teman pilih ya, pilih ya, seperti itu. Karena ini kita contoh, tidak meminta lagi ya, kita tidak. Seperti itu. Nah, lantas ketika teman-teman oke, ya, teman-teman jalan, maka dia akan muncul peringatan bahwa nomor serinya itu sudah disetujui ya. Silakan ambil PDF-nya atau arsipnya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak langsung otomatis download, ya, tidak otomatis download karena dia pasti kasih file PDF pemberitahuan bahwa nomor seri yang diberikan berapa, yang disetujui berapa, seperti itu. Nah, maka teman-teman bisa pakai cara manual. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa cek di riwayat permintaan nomor seri. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini bahwa elektronik nomor seri faktur pajak untuk tahunnya 2024 ya. Untuk MPWP-nya ini nomornya ya. Seperti itu. Dapatnya berapa ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa pastikan bahwa nomor seri ini dipergunakan untuk pembuatan nomor seri faktur pajak mulai tanggal 24 Desember ya, tahun mintanya ya 23 Desember 2023 untuk tahun pajaknya tahun 2024. Jadi clear di sini ya. Kalau teman-teman tahu di sini ya, nomor kodenya ini pasti muncul 24. Kalau tahu nomor seri kemarin itu pasti muncul 23 ya, sama seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa nomornya itu nomor untuk tahun 2024 ya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya tidak muncul? Saya tidak bisa download tapi saya tidak muncul di sini. Ada dua opsi. Yang pertama adalah teman-teman bisa minta kembali ya, dan pastikan settingannya teman-teman bisa download ya, minta baru, atau teman-teman tunggu ya, tunggu. Karena kenapa? Biasanya ini setelah tahunnya ganti ya, di tahun 2024, maka ini akan muncul dengan sendirinya ya, riwayatnya tahun berjalan seperti itu. Jadi bisa muncul ya, seperti itu. Oke. Nah, lantas bagaimana? Lantas nomor tersebut baru bisa digunakan itu per 1 Januari ya. Kalau teman-teman baru minta misalnya, oh saya baru masuk kantor itu tanggal 5 Januari. Sedangkan mungkin ada transaksi-transaksi yang, atau teman-teman cuti nih ya, cuti teman-teman baru masuk di tanggal 5 ya, bagian finance-nya atau bagian accounting pajaknya itu tanggal 5. Sedangkan kantor ini misalnya bukanya tanggal 2 atau tanggal 3. Bagaimana ini? Apakah bisa di backdate ke tanggal tersebut? Kalau sesuai peraturan itu tidak bisa, karena nomor seri yang diminta itu adalah nomor seri yang bisa digunakan per tanggal teman-teman minta, atau disetujuinya itu per tanggal kapan sampai dengan tahun pajak tersebut. Kalau misalnya belum habis ya tetap bisa dipakai seperti itu selama tahun pajak. Jadi kalau seandainya teman-teman baru minta tanggal 5, ternyata ada transaksi tanggal 2, tanggal 3 dan 4, bagaimana? Teman-teman tidak bisa untuk buatkan faktur pajak. Jadi biasanya kita lebih menyarankan adalah sebelum tahunnya berganti teman-teman harus minta. Jaga-jaga seperti itu ya. Itu sekedar
masukan buat teman-teman, tips and tricksnya seperti itu. Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mintanya atau bagaimana terkendalanya, teman-teman feel free for comment ya. Silakan komen, kita akan bantu ya, kita akan coba bantu permasalahannya. Atau buat teman-teman yang masih bingung di bidang perpajakan, feel free juga for comment ya. Silakan tanyakan apa kendalanya, kalau memang kita bisa untuk jelaskan, kita coba jelaskan melalui video ya. Kita jelaskan, kita buatkan videonya, kontennya seperti itu. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Oke, see you di video berikutnya. Sampai jumpa.